Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penghobi tanaman anggur, selamat datang kembali di vlog saya MS Nandur Semangat. Untuk kesempatan kali ini saya ditemani anak saya ya. Ini si kecil namanya Aska. Di kesempatan kali ini saya coba sedikit mereview ya, atau mengulas ini nantinya proses pemangkasan pruning total ya di pohon anggur Red Prince, graftingan pohon anggur Red Prince, dimana di beberapa graftingan di pohon anggur Red Prince ini ada beberapa jenis graftingan anggur ya, tidak hanya satu jenis anggur. Dan untuk beberapa saat ini, beberapa waktu ini, untuk graftingan yang sudah bisa saya buahkan dengan metode istilahnya potes pucuk ataupun metode long spur, itu baru bisa diaplikasikan di anggur graftingan untuk jenis transfigurasi dan jenis Jupiter ya. Namun untuk jenis-jenis yang lain yang saya grafting di pohon anggur Red Prince ini, diantaranya ada Carnival, ada Ninel, ada juga dan ada juga jenis anggur Moondrop ya, yang saya grafting di pohon anggur di batang pohon pokoknya Red Prince. Namun beberapa jenis yang ada ini yang baru bisa memunculkan bunga dan bisa buah itu baru 2 jenis ya di satu pohon. Adapun menurut informasi dari yang ada dari master pengangguran, memang setiap jenis tipe anggur itu punya ciri masing-masing dan punya karakter masing-masing. Ada yang dia cirinya memang untuk boros nutrisi, ada juga dia yang tidak, maksudnya normal ya, dalam artian ketika di grafting dengan pohon yang lain itu tidak berebut, ada seperti itu. Nah, mungkin di sini untuk transfigurasi ataupun untuk jenis Jupiter ini masih bisa ya kita graftingkan di satu pohon yang sama. Namun untuk yang lain ini kita belum bisa membuktikan. Maka dari itu di kesempatan kali ini, beberapa waktu yang lalu sudah kita aplikasikan pupuk generatif ya di pohon anggur ini dengan aplikasi kurang lebih 4 kali pemupukan generatif, yang mana nantinya akan kita lakukan full pruning ya, pruning total di semua graftingan yang ada di pohon anggur Red Prince. Nantinya supaya kita tahu mana anggur yang masih bisa ibaratnya dibuahkan di satu rootstock ini dan mana yang tidak bisa dibuahkan. Karena apa, nantinya memang ketika jenis yang sekarang ini yang sudah menempel di anggur Red Prince ini, manakala nantinya tidak memunculkan bunga ataupun buah, mungkin tidak akan kita pertahankan ya. Jadi yang akan kita pertahankan adalah jenis anggur-anggur impor yang kita grafting yang bisa atau mampu berbuah di satu rootstock pohon lokal, yaitu pohon untuk batang primer jenis anggur lokal Red Prince ya. Nah, untuk sebelum itu saya akan coba sedikit mengulas tentang pohon anggur ya. Jadi pohon anggur itu ada ciri-ciri fisik di mana pohon itu layak untuk dibuahkan ataupun tidak. Yang pertama adalah
yang harus kita perhatikan adalah besar batang pokoknya ya. Jadi ketika batang pokoknya besar, maka otomatis penyimpanan nutrisi di pohon ini juga cukup banyak nantinya. Jadi kalau batangnya masih kecil itu tidak, memang terkadang memang bisa untuk dibuahkan, namun tidak disarankan buru-buru untuk dibuahkan. Karena apa? Nantinya ketika memang bisa dibuahkan, namun ketika sudah berbuah, menurut informasi dari master pengangguran yang ada, itu nantinya akan mengalami stuck setelah proses pembuahan karena belum cukup umur pada saat dibuahkan. Adapun ciri-ciri fisik dari pohon anggur, di mana pohon itu untuk layak dibuahkan, yang pertama ya kita melihat dari besarnya batang ya. Batang primer itu besar minimal itu sebesar daun pensil ya, minimal itu. Lebih besar lebih baik, karena semakin besar batang pokoknya, batang primernya, maka penyimpanan nutrisi di pohon tersebut juga berpotensi cukup banyak ya. Ketika kita lakukan pemupukan, terutama generatif ya, mungkin akan potensi disimpan di pohon tersebut itu lebih banyak. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui batang anggur itu besar, kalau ini yang bisa pembanding ya, tangan ya, ini istilahnya udah sekunder yang di atas ya, sebesar ini. Nah, kemudian kalau dari sisi batangnya sudah besar, yang kedua ciri fisik dari batang tersebut ya. Jadi kita harus melihat ciri fisiknya itu, kalau batangnya sudah terjadi pembelahan sel ya, seperti ini ya. Jadi kulitnya udah kelihatan pecah-pecah seperti ini itu. Nah, ini salah satu ciri fisik bahwasanya pohon itu sudah bisa atau layak untuk di proses pembuahan ya. Nah, ini ya. Ini dari faktor batang. Nah, seperti ini udah pembelahan sel. Yang di sini juga ini kelihatan ya, pembelahan sel di batang. Ini salah satu ciri fisik pohon anggur itu bisa tidak atau layaknya untuk kita lakukan proses pemangkasan pembuahan. Nah, kemudian untuk berikutnya, ciri fisik berikutnya adalah kita melihat pertumbuhan di pucuk-pucuk pohon anggurnya ya. Ketika sudah kita lakukan pemupukan generatif, kita lihat ketika pucuk-pucuk pohon anggur itu sudah, ibaratnya itu sudah tidak ada kelihatan kelanjutan pertumbuhan. Nah, itu maka salah satu ciri bahwasanya pohon anggur itu sudah bisa untuk dilakukan pemangkasan pembuahan, seperti itu. Nah, ini udah cukup banyak ya cabang-cabang yang sudah ada. Nantinya akan kita lakukan pruning total di pohon anggur, di graftingan pohon anggur Red Prince ya, baik itu untuk graftingan jenis Jupiter, kemudian jenis transfigurasi, karnival, ninel, ataupun jenis-jenis yang lain. Nah, seperti itu. Ini kalau kita dikit view ya, ini untuk view cabang-cabang pohonnya yang nantinya kita lakukan grafting. Yang nantinya kita lakukan pruning total, guna bertujuan untuk membuahkan pohon anggur ini ya. Semoga nantinya pruning yang kita lakukan bisa membuahkan hasil dan bisa memunculkan bunga di pohon anggur ini. Nah, ini kalau kita shot dari samping ya, dari samping untuk view cabang-cabang yang ada depan sana, di sini juga. Nantinya ini akan kita coba lakukan pruning total. Semoga pruning totalnya nanti membuahkan hasil.
Oke, saya skip dulu. Nanti kita review kembali setelah proses pruning ya, pruning di pohon anggur ini. Like, komen ya guys, pencet like dan subscribe, jangan lupa tekan tombol like, komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penghobi tanaman anggur, bertemu lagi kita mereview tanaman anggur yang dari cabang-cabang, yang mereview video tanaman ayah ya guys. Dan berikut ini adalah proses setelah kita lakukan pruning ya, pruning pemangkasan bertujuan untuk pembuahan. Banyak cabang-cabang yang udah kita pruning ini. Untuk cabang-cabangnya banyak yang di bawah. Nah, ini juga. Ini cabang-cabang yang sudah kita lakukan pasca kita lakukan pruning di pohon, di graftingan anggur yang ada di pohon pokok Red Prince ya. Jadi contoh ini, nah ini sudah kita buang untuk cabang-cabang yang aktif. Nah ini ya, ini di depan ini untuk grafting Jupiter ya. Kemudian di depan sana juga sudah kita lakukan pruning, namun untuk daun-daun yang ada ini adalah di daun dari pohon yang satunya ya, yang saya tanam di planter bag ini. Nah ini daun-daun dari anggur transfigurasi yang kita tanam di planter bag. Dan untuk kali ini yang sudah coba kita lakukan pruning pembuahan adalah di graftingan anggur yang menempel di pohon pokok anggur lokal Red Prince. Ada beberapa jenis graftingan, nantinya kita lihat mana dari graftingan ini yang mampu untuk dibuahkan dan yang tidak mau muncul bunga dan buah ya, selain daripada transfigurasi dan Jupiter. Nah, di atas sudah terlihat ya, untuk cabang-cabangnya udah mulai kelihatan renggang. Yang tadinya cukup rapat ini penuh dengan daun dan cabang-cabang ini udah mulai terlihat untuk cabang-cabang yang sudah kita lakukan pemangkasan ya, bertujuan guna untuk bisa membuahkan graftingan anggur yang menempel di pohon Red Prince. Semoga proses pruning pembuahan ini membuahkan hasil nantinya dan bisa kita review untuk proses kedepannya, muncul bunganya seperti apa dan buahnya juga seperti apa. Oke, sekian dulu untuk review proses kita melakukan pruning pembuahan di graftingan anggur yang menempel pada pohon pokok anggur lokal Red Prince. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan bagi yang sudah klik video ini ataupun sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghobi
tanaman anggur.